Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah berkunjung ke tempat-tempat berikut ini? Situs ini merupakan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Kita akan awali dengan membahas sejarah agama Hindu dan Buddha. Sejarah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Kedatangan pertama kali bangsa Arya yaitu ke Sungai Sindhu atau Sungai Indus. Di sanalah terjadi pertemuan bangsa Arya dan bangsa Dravida sebagai penduduk asli Sungai Indus untuk pertama kali. Keduanya memiliki perbedaan yang mencolok dari warna kulit, fisik, serta kehidupan keseharian. Bangsa Dravida merupakan penduduk asli India kuno, mempunyai ciri fisik antara lain warna kulit hitam, postur tubuh pendek, bentuk hidung pesek, rambut keriting, dan warna bola mata coklat. Bangsa Arya berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Iran, Mesopotamia, dan Eropa Selatan. Mempunyai ciri fisik yaitu berkulit putih, postur tubuh tinggi, bentuk hidung mancung, rambut pirang, dan bola mata biru. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran budaya antara bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Proses ini disebut dengan akulturasi. Pada hakikatnya, perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Kita akan membahas satu persatu dari setiap zaman. Zaman Weda dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Kitab suci agama Hindu yaitu Kitab Weda muncul pada zaman ini. Pada zaman ini pula masyarakat dibagi menjadi 4 kasta. Zaman Brahmana 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana sangat besar dalam kehidupan keagamaan. Mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam kitab. Zaman Upanishad 750 sampai 500 sebelum Masehi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Zaman ini tidak hanya mementingkan upacara dan sesaji saja, lebih dari itu yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman Buddha 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika Siddhartha Gautama menafsirkan kitab Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ciri khas dari agama Hindu adalah kasta. Kasta adalah pembagian masyarakat berdasarkan golongannya, dan di dalam agama Hindu terdapat 5 kasta. Kasta yang pertama adalah Brahmana, mereka adalah golongan pendeta atau pemuka agama. Yang kedua adalah kasta ksatria, yaitu raja, bangsawan, panglima, dan tentara. Kemudian kasta Waisya, mereka adalah para pegawai dan pedagang. Kemudian kasta Sudra, mereka adalah budak. Dan yang terakhir adalah kasta Paria. Kasta ini biasanya tidak dianggap. Mereka adalah golongan pengemis dan gelandangan. Sistem kepercayaan. Di dalam agama Hindu terdapat 3 dewa tertinggi, yaitu Dewa Wisnu, Siwa, dan Dewa Brahma.
Mereka ini disebut dengan Trimurti. Trimurti merupakan istilah untuk menyebutkan 3 dewa tertinggi yang memegang kuasa penuh terhadap tugas-tugas berat. Ketiga dewa tertinggi agama Hindu dianggap sebagai manifestasi dan perwujudan Tuhan, disebut dengan Brahman. Dewa Brahma bertugas sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu bertugas sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa bertugas sebagai dewa pelebur. Selain ketiga dewa tertinggi yang termasuk dalam Trimurti, agama Hindu juga meyakini eksistensi beberapa dewa lainnya. Dewa-dewa dalam kepercayaan agama Hindu tersebut antara lain Dewa Chandra, Ganesha, Indra, Kuera, Laksmi, Maruta, Saraswati, Sri, Surya, Waruna, Bayu, Yama, dan Kartikeya. Kitab suci umat Hindu disebut dengan Kitab Weda. Terdapat 4 bagian di dalam Kitab Weda. Yang pertama, Rigveda, berisi tentang inti ajaran agama Hindu. Yang kedua, Yajurveda, berisi petunjuk pelaksanaan upacara agama. Yang ketiga, Samaveda, berisi doa dan pujian kepada para dewa saat upacara agama. Dan yang terakhir, Atharva Veda, doa yang berisi kumpulan mantra gaib, doa-doa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah agama Buddha. Agama Buddha lahir di India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tokohnya adalah Pangeran Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodaya dari Kerajaan Asoka di Kapilawastu. Pangeran Siddhartha dilahirkan tahun 563 sebelum Masehi. Pangeran Siddhartha melakukan semedi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Setelah berhasil menemukan pencerahan sempurna, Siddhartha yang berhasil menjadi sang Buddha pada usia 35 tahun mulai melakukan penyebaran ajarannya pertama kali di Sarnath. Sepeninggal Buddha Siddhartha Gautama, pengikutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah kitab suci Tripitaka. Pada tahun 78 Masehi terjadi perpecahan di antara para penganut Buddha. Perpecahan melahirkan 2 aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Buddha Mahayana, ajaran ini lebih kompleks karena banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan lain seperti Hindu dan Taoisme. Berkembang di Tiongkok, Korea, Taiwan, dan Jepang. Buddha Hinayana, ajarannya lebih mendekati ajaran Buddha yang sesungguhnya. Berkembang di Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Teori masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh Jesse Penleur, diketahui bahwa para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan raja-raja di Indonesia dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Kekurangan dari teori ini adalah dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Teori Ksatria. Menurut F.D.K. Bose, para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang di India lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia yang kemudian mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. Teori Vaishya. Menurut N.J. Krom, golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India, kasta Vaishya. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang-orang Indonesia, dan kemudian aktif melakukan hubungan sosial dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Kekurangan dari teori ini adalah jika para pedagang yang berperan dalam penyebaran, pusat kebudayaan mestinya terdapat di wilayah perdagangan, seperti pelabuhan atau di pusat kota.
Kenyataannya, pengaruh Hindu banyak terdapat di wilayah pedalaman. Teori arus balik. Menurut Gecodes, bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Kekurangan dari teori ini adalah teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Demikianlah materi tentang sejarah agama Hindu dan Buddha serta teori masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.